حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Min hadzal mimbar syarif wa fi hadhil fursatil jayyidah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat nikmat yang Allah limpahkan kepada kita masih bisa beribadah kepadanya dengan sebaik-baik ibadah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia teladan semesta. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah untuk beliau minimal sehari semalam, tidak kurang dari 100 kali. Mengapa? Karena hadiah solawat demi solawat yang kita niatkan memberikan hadiah untuk beliau kelak menjadi syafaat ketika di akhirat nanti tidak ada yang bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, apalagi syafaatul uzma, kecuali baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat dan mengajak kepada hadirin rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak amal baik kita atau amal soleh kita, karena hanya 2 bekal itu saja
yaitu iman dan amal soleh yang kita bawa, kita kerjakan dan menemani kita dari dunia sampai akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil tema khutbah kita, yaitu 4 pilar agama Islam. Apakah 4 pilar agama Islam itu? Dan bagaimana kita mengamalkan 4 pilar agama Islam tersebut? Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam referensi yang mungkin kita pernah membaca, apakah dari tafsir, dari buku-buku kajian Islam, dan referensi yang lainnya, bahwa menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang diijtihadkan oleh para ulama salafus salih, ulama wara, ulama yang ulul albab, yang ahli dalam bidang masing-masing. Contohnya dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dan kitab-kitab yang lainnya, bahwa pilar atau soko guru agama Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga syariah, dan yang keempat adalah akhlak. Mengapa yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga syariah, dan yang keempat akhlak? Karena apabila umat Islam melaksanakan 4 pilar tersebut, maka kokohlah agamanya. Yaitu yang pertama akidah. Akidah adalah pilar utama dan urutan pertama dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan akidah Islamiyah, akidah Islam itu di Makkah itu 13 tahun. 13 tahun baru hanya beberapa sahabat saja yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pagi, siang, sore sampai malam, dan pagi lagi, Rasulullah selalu mengajak manusia dimanapun, apakah di jalan, di pasar, di rumah, di suatu tempat pertemuan. Rasulullah selalu berkata atau bersabda, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Artinya, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dijamin Anda beruntung. Itulah dakwah Rasul. Apakah ketika Rasulullah mendakwahkan kalimat aqidatut tauhidiyah, kalimat tauhid tersebut, apakah nyaman aman saja? Tidak. Karena ketika itu masyarakat Makkah yang saat itu namanya masih Bakkah, bukan Makkah Al-Mukarramah, tapi namanya Bakkah, artinya tempat meratap, tempat menangis. Di situ Rasulullah SAW meluruskan akidah kaumnya, yang mayoritas di situ ada beberapa kaum, baik kaum Quraisy, Bani Aus, Bani Khajraj, dan bani-bani yang lainnya. Beliau mengajak kepada akidah tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan disitulah tantangan demi tantangan Rasulullah menghadapinya. Beliau pernah diteror, diludahi mukanya. Bahkan beliau lagi sholat, pundaknya dileheri oleh kotoran kambing. Dan ketika beliau mau sholat, tempat sujudnya ditaburi kotoran onta. Tapi itu semua
Rasulullah SAW menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan kita umatnya wajib memperjuangkan kalimat tauhid, akidah tauhidiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita, situasi dan kondisi kita. Karena akidah tidak bisa dibeli dengan apapun dan tidak bisa dijual dimanapun. Itu hanya bisa didapatkan dengan jalan dakwah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah adalah mutlak secara absolut milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, saudaranya Rasulullah, dan bahkan pamannya Rasulullah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mengapa? Karena hatinya belum tersentuh dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena hidupnya hanya dimotivasi oleh harta, tahta, dan wanita, yang pada akhirnya hatinya tidak terbuka untuk menerima kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu ibadah. Pilar agama Islam yang kedua itu ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya bahwa tidaklah Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah urutan yang kedua. Ibadah begitu penting bagi kehidupan setiap muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Mengapa? Karena kita sebagai manusia dan juga bangsa jin, jadi ada dua bangsa yang Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Di samping juga bangsa yang lain seperti malaikat dan lainnya, hewan dan makhluk-makhluk atau planet-planet lainnya, itu semuanya diciptakan untuk bertasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, memuji, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia hendaknya kita pandai bertariqah. Apa itu tariqah? Yaitu kita sempurnakan Islam kita, iman kita, ihsan kita, ilmu dan amal kita semampu kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sempurnakan. Karena ketika kita bertariqah, ketika kita menempuh jalan Allah, yaitu jalan yang lurus sesuai dengan pinta dan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar doa-doa kita. Maka jangan bosan-bosan membaca surat Al-Fatihah, dan bahkan resapi, hayati dan amalkan makna dari ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yaitu orang-orang yang membunuh para nabi dan rasul, yang mengamalkan agama mereka sesuai hawa nafsu mereka, bukan kehendak Allah. Dan siapa yang sesat? Yaitu mereka yang bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain, menganggap Tuhan itu 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya, menganggap Hubal, dewa-dewa yang lainnya itu Tuhan. Itu adalah orang yang sesat.
Dan kita hanya memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat yang terpampang megah di Lauhul Mahfuz. Kalimat untuk membuka pintu-pintu surga dan kalimat husnul khotimah bagi orang-orang mukmin dan mukminat, muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga yaitu syariah. Syariah dalam agama Islam itu cuma 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Itu amalan syariat. Maka bersyahadatlah yang sempurna. Dalam sehari semalam kita sehat walafiat, tidak penyakit, tidak ada uzur syar'i, kita wajib bersyahadat 9 kali. Mengapa? Karena zuhur 2 kali, asar 2, maghrib 2, isya 2, dan subuh 1. Jumlahnya 9. Apabila kita uzur, kita musafir atau kita sakit, boleh kita bersyahadat, menyempurnakan syahadat kita yang wajib, yaitu 7 kali karena dikosor. Itulah syahadat wajib. Dan amalan syahadat merangkai dengan amalan sholat, karena kesempurnaan syahadat adalah kesempurnaan sholat. Dan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka dari sholat hendaknya kita juga berzakat, karena sholat itu hanya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zakat, sedekah, infak itu adalah hubungan horizontal, hubungan mendatar kepada sesama, saling berbagi. Karena memang rezeki di antara kita ini tidak rata, tidak sama rata. Allah memberikan tiap rezeki kepada makhluknya. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi cukup, ada bahkan yang kekurangan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya membuat satu konsep yang namanya sodakoh, infak dan zakat, atau zakat, infak dan sodakoh. Disitulah ada hal-hal kita untuk berbagi sesama, sehingga tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan, semuanya terbingkai dalam saling kebersamaan karena berbagi. Ini konsep syariat, indah sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya yang dirangkum dalam 5 rukun, yaitu rukun Islam. Maka hendaknya dari mulai syahadat yang sempurna, sholat yang sempurna, puasa yang sempurna, zakat yang sempurna, dan haji jika mampu yang mabrur dan sempurna. Ini amalan syariat. Syariat saja tidak cukup. Bila kita sudah mampu menyempurnakan syariat, maka hendaknya kita berthariqah kepada Allah. Ada yang bilang tarekat, ada yang bilang thariqah. Yang betul adalah thariqah, artinya jalan, the way, jalan. Jalan apa? Jalan menuju jalan yang lurus. Tadi ihdinas siratal mustaqim. Dan target kita berthariqah kepada Allah, kita mendapatkan qalbun salim, mendapatkan hati yang bersih, karena hati kita setiap detik mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan target yang kedua dari thariqah ilallah, yaitu kita mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, karena jiwa kita bersatu padu dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat kekal, kalimat untuk membuka pintu-pintu surga, dan kalimat yang sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang selalu mengingatnya. Mungkin mata kita sering bermaksiat, mulut kita pernah bermaksiat, otak kita pernah bermaksiat, tapi nanti jantung kita, hati kita, ruh kita bersaksi bahwa setiap detik ketika kita masih hidup di dunia, kita isi hati kita, kalbu kita, sukma kita, dan ruh kita dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan astaghfirullahal azim. Dan juga ruh kita sibukkan dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah kita berthariqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jalan menuju kesempurnaan syariat, kesempurnaan tarikat, hakikat, ma'rifat, dan sufiyat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Lalu yang keempat yaitu akhlak. Karena akidah, ibadah syariah saja tidak cukup. Yang terpenting, poin yang keempat adalah akhlak. Karena kita bisa beradab, menjadi manusia yang beradab itu harus punya akhlak, punya budi pekerti, punya budi luhur. Kita punya suluk dan kita punya perilaku yang perangai yang baik. Ini adalah akhlak. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Al-hadis artinya, sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, kota Tangerang sudah beberapa dekade moto pembangunannya itu akhlakul karimah. Sampai ganti gubernur pun, ganti wali kota, tetap akhlakul karimah. Mengapa? Karena ternyata dengan moto akhlakul karimah, masyarakat kota Tangerang khususnya menjadi masyarakat yang memiliki nilai-nilai terpuji. Pembangunannya kemajuan pesat, akhlak masyarakatnya baik, dan inilah terus kita pertahankan menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang lurus. Kita bisa mengamalkan akidah yang thayyibah, akidah Islamiyah yang tauhidiyah, dan juga kita bisa mengamalkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengamalkan syariat yang sempurna dari rukun Islam yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Dan pada akhirnya kita pun bisa memiliki dan senantiasa berperilaku dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin li sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in